Suparto ini Kecamatan Delangu. Kecamatan Delangu. Nah di sini memang banyak kreatif dari teman kita Bapak Taufik, termasuk rumah yang masih asri, biarpun di tetangga sudah begitu ada rehab, tapi tetap dia menahan diri rumahnya seperti itu. Banyak tanaman-tanaman kebutuhan untuk Bapak Taufik itu lebih nanti kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Taufik dan temannya Pak Wahab. Rumah sampean itu asli lah, sehingga saya selaku Cibaliki saya menonton dan tidak lupa nanti teman-teman ya ya itu. Tolong ceritanya Pak Taufik, ceritanya kok sampai ada Ini ceritanya itu di sini kan banyak anak-anak kecil. Lalu kita butuh untuk kumpulan anak kecil dan sampai main di sungai atau main yang nggak benar, kita buatkan sampai seperti ini. Lalu ada bandulan itu ya untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu sering manjat-manjat gini. Jadi biasanya kalau ngumpul di sini manjat sama anak ini itu. Jadi anak sekolah tingkat kecil ketawa. Itu sering seperti itu. Lalu saya kenalkan dengan tanaman jahe, lalu kencur yang dari belakang saya ini, lalu apa itu kencur, jahe, kunir, ini banyak di sini. Aduh, lawas banyak juga. Ini ada tanaman duren, ini sayur bayam. Ini memang saya kebirkan untuk sayur siapapun yang ingin tetangga-tetangga itu dipakai juga banyak tanaman sayur. Itu ada pare, jadi tanaman pare itu memang untuk pengenalan anak-anak. Jadi saya buat seperti ini supaya anak-anak ini ya apa ya, jadi sekarang jarang anak yang tahu tanaman apa itu hidup. Itu tanaman obat, ini sangat perlu. Karena apa? Perlu diketahui oleh semua. Kunir, jahe ini sangat bermanfaat untuk tubuh, apalagi lempuyang. Ini tanaman lempuyang ini tanaman yang diremehkan oleh orang, tapi manfaatnya sangat besar. Untuk apa? Untuk nafsu makan, untuk menanggulangi virus-virus. Jadi kita kalau setelah minum jahe apa itu kunir sama lempuyang lalu dicampur sama asam, itu cuma diisi aja, nanti rebus, itu nanti diminum. Ini untuk menambah nafsu makan, kita makan enak, seger. Jadi ini yang saya alami. Jadi saya nggak omong black ini. Karena apa? Siapapun monggo tak tunjukkan, saya tanam semuanya. Terus ini Pak Taufik, untuk pembuatannya ide-idenya itu dulu gimana Pak membuat sehingga kita membangun budaya. Ini si kecil, ya aku buatkan tanaman pohon, saya buat di sini. Tapi anak saya belum puas, kita buatkan ini. Akhirnya saya buat di sini. Loh kok manjat ke atas? Ini gimana ya enaknya kita membuat nanti anak-anak bisa nyaman. Akhirnya tak pakailah seperti ini, lalu kita pantau nanti anak main di atas, kita pakai, kita biarkan. Karena apa? Supaya pemikiran anak ini bisa pecah, bisa berkembang. Ini tujuan saya. Jadi kita mendidik anak-anak apalagi di saat seperti ini. Anak-anak sekolah di rumah, kita sekolah di sini. Orang tuanya nggak tahu kalau di sini saya sekolah. Kita sekolah itu untuk sama temen gitu. Jadi seperti inilah, jarang yang mau berpikir seperti ini. Tak lihat, saya kan lihat di daerah pegunungan, kenapa sih orang bisa rugi? Karena dari tetangga ini bisa kompak. Dari kekompakan tetangga inilah yang bisa mengondisikan suku lingkungan jadi aman. Jadi kalau malam hari ini jadi orang tua di sini, cangkruan di sini orang tua membahas apa? Lingkungan kita gimana untuk aman. Iya gitu. Jadi ini Itu pemirsa penjelasan dari Pak Taufik. Kita bisa bertanya lagi tanaman-tanaman toga yang ada di depan rumah Pak Taufik. Nah, Pak Taufik dilanjut apa saja kira-kira yang paling utamakan tanaman? saya lebih mengutamakan untuk tanaman apel hidup. Jadi seperti halnya laos, lawi jahe, kencur, kunci, kunir,
lain-lain itu karena apa? Selain untuk bumbu dapur, itu untuk obat-obatan. Jadi hal itu jaranglah dibudidaya oleh masyarakat sekitar, maka dari itu kita memberikan contoh pada masyarakat. Kalau bisa seluruhnya masyarakat dimanapun berada di desa ataupun di kota, kalau bisa menanam apotek hidup ini, saya yakin nanti kebutuhan dapur itu tidak akan membeli di pasar dan harga sangat murah, karena nggak pakai beli. Walaupun harga di pasar berapapun, kita harganya pasti paling murah. Lalu masalah sayur juga, jadi sayur pun kalau mau tanam bayam ataupun tanaman yang lain, saya yakin itu juga seperti itu. Lalu lombok, jadi lombok, tomat seperti itu kita tanam juga di sini. Kita memberikan contoh pada lingkungan supaya asri, indah. Jadi kita melihat itu damai, melihat hijaunya dari lingkungan kita. Ini memberikan kesan yang sangat bahagialah di dalam hati, untuk memberikan semangat. Jadi dari teman-teman yang datang, siapapun, anak-anak pun sangat senang. Dan sampai saya membuat cangkrukan seperti ini. Ini awalnya dari si kecil ini, jadi minta cangkrukan dibuat untuk rumah pohon gitu. Jadi ini saya terap seperti ini yang atas ini untuk anak-anak kecil biasanya itu paling gelantong gitu. Kalau siang pagi ini kan ini anak nggak sekolah, jadi mainnya di sini saya amankan dan saya bina jadi untuk kerumunan gitu. Jadi kalau malam hari nanti orang-orang masyarakat sini nyangkut di sini. Jadi nanti anak muda pun di sini kita bisa mendampingi anak muda. Jadi untuk kebaikan untuk generasi muda kita tuntun seperti itu. Karena sekarang kan nggak sekolah, nah ini perlu pembinaan dari warga, kepedulian warga. Jadi ini harus, kalau bisa dimanapun ada seperti ini, saya yakin nanti anak-anak ini akan sukses dan menjadi generasi penerus yang kokoh seperti itu. Nah itu pemirsa, penjelasan dari Pak Taufik, tidak hanya di rumahnya ada tanaman, tapi juga ada misi lain untuk anak-anak. Nah sekarang kita tanya ke Pak Wahab, ya, gimana menurut Pak Wahab kondisi rumah Pak Taufik ini? Nah, ini kondisi rumah Pak Taufik itu sangat bagus karena ini tergolong rumah zaman dulu. Sekarang kan sudah direhab sama gedung-gedung, karena ini depannya itu masih dari kayu, gebyok kalau bahasa dulu itu gebyok. Kemudian memang Pak Taufik ini pemerhati tanam-tanaman seperti tanaman hias dan tanaman toga, tanaman obat, kemudian buat bumbu dapur seperti kunci, kunyit, dan laos, macam-macam. Dan saya sangat tertarik karena apa? Rumahnya Pak Taufik ini sangat sejuk kalau siang hari. Ini loh siang hari, tapi ada yaitu untuk jagongan. Nah ini apa namanya, seperti cangkruan. Ini tingkat 3 ngopi bareng. Ini ada anak kecil, ada ibu muda, kemudian saya Pak Taufik dengan ini sangat nyaman. Padahal ini situasi panas. Kemudian saya sangat salut Pak Taufik, meskipun dalam keadaan begini, dia itu senang menanam tumbuh-tumbuhan yang ada manfaatnya. Seperti kalau ada pepaya untuk jangan. Kemudian di sana rumahnya ada pete lamtoro. Ini dibuat botok, dibuat masak, buat apa? Untuk sayur asem juga bisa. Lombok, tomat, kemudian ada nangka, kemudian uwi sampai polo pendem. Dia lo menanam uwi, bote, macam-macam. Ada semua. Ini adalah karya Pak Taufik. Saya mohon untuk warga lainnya yang punya rumah kosong, jangan sampai kosong, menirulah, disia-siakan, tanami yang berguna untuk kebutuhan keluarga seperti lombok, tomat, dan lain-lain. Dan saya menghimbau semua warga yang melihat YouTube-nya Pak Suud ini, CBA TV 1, yang melihat, mohon ditiru yang baik dan ada manfaatnya. Seperti ini, pemerhati Pak Taufik ini termasuk pemerhati lingkungan.
mengakibatkan hawanya sejuk, bernapas lega dan asri, indah. Demikian. Saya Ya, lihat gimana? ada bendera itu. Ah, nah di sini ada bendera baru. Ini Setiap sudah hari itu ya? setiap hari ada benderanya. Kenapa? Padahal nggak 17 ini ya. Ini termasuk Pak Taufik ini orang Indonesia asli dan dia cinta tanah air. Untuk itu dia memasang bendera merah putih setiap hari. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Wahab terkait kita ngopi bareng ngobrol-ngobrol di depan rumah Pak Taufik. Pak Taufik memang bisa dicontoh lah untuk masyarakat lainnya, tidak hanya di desa sini aja, mungkin di daerah-daerah mana bisa meniru sifatnya Pak Taufik. Dan satu aja lagi, bendera itu tidak turun-turun itu, bendera merah putih itu di atas itu. Nah, mungkin dari sini dulu, jumpa lagi di Sejarah 1. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Salam.